silakan presensi dulu semua. Ya. Oke, saya menghargai yang rajin-rajin ini. Sudah 5 menit ya waktunya ya. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, ya hari ini kita lanjutkan lagi materi kita ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang teori penaksiran. Penaksiran pada dasarnya kalau kita simpulkan cuma rumus itu cuma 4 itu tadi. 8 rumus, tapi kalau diringkas lagi paling tinggal menjadi tinggal menjadi 2 rumus sebenarnya. Mohon maaf Pak, kok ya nggak bisa apa? Waktu presensinya bukan waktu untuk presensi. Iya. 10.40 sampai jam 11 kelasnya kelas B. Tanggalnya sama, jamnya sudah iya. Situasinya tidak ada masalah. Kenapa? Kalau nggak bisa? Mungkin jam kamu sama jam saya kali ya. Kalau jam saya sini udah 10.49. Yang lain? Saya juga nggak bisa, Pak. Pak, bukan waktu presensi. Mana bisa? Oke. Ya, kita ulangi lagi aja. Jam 10. Jam 10. Oke. Kita di mana ya? Oke. Sampai 5. Oke, kemudian oke, ya coba sebentar. Ya, sudah. Coba lagi ini yang kedua. Bisa enggak? Ini yang kedua, bisa enggak? Halo. Bisa, Pak. Saya. Oke, kalau sudah bisa ya sudah. Enggak, silakan presensi dulu sampai jam 11.05. Masih ada waktu. Oke. Nah, oke, ya, kita mulai saja. Minggu lalu kita sudah bahas tentang teori penaksiran. Tapi sekali lagi di materi ini hanya option ya, option tambahan. Ini kata prodinya tidak salah. Nah, saya meringkas ini setelah lama saya pelajari, ternyata simple itu. Jadi pada dasarnya di populasi itu ada 2. Apakah data kontinu? Kalau data kontinu kita menghitung min mu ya. Mu itu adalah min populasi. Atau kalau datanya diskrit kita hitung proporsi P, ya kan? Kemudian sampelnya, kalau sampel besar, lebih besar sama dengan 30, kita pakai Z. Kalau sampel kecil kita pakai T. Ini juga sama, pakai Z, pakai T, ya kan? Kemudian populasinya tidak diketahui, maka rumusnya seperti ini. Kalau populasinya diketahui, ada faktor penyesuaian. Akar N-M dibagi dengan N-1. Gitu ya. Semuanya pakai faktor penyesuaian. Jadi, kalau begitu Pak, ya ini aja coba hafalkan rumus faktor penyesuaian. Hafalkan rumus pakai T atau pakai Z. Nah, ini. Kalau kita pakai proporsi, maka P, proporsi untuk sampel, ya, plus minus Z setengah alfa
dikali dengan akar dari P kali Q, ya, per N. Gimana aplikasinya? Oke, kita lihat saja soal yang terakhir. Ya. Ini soal diskrit. Jadi kita lihat dulu. Ini dalam pilkada ya, misalnya, atau apa deh, misalnya itu survei ya. Ya, populasi pemilih tidak diketahui. Oke, kemudian diambil secara random, sampelnya 400 orang. Banyak ini sampel 400, karena pemilihnya mungkin ribuan kali ya. Atau bahkan jutaan, bisa juga. Ya, 400 orang, ini sampelnya, diketahui 160 mendukung Jack. Nah sekarang, kalau kita begitu, ini P-nya berapa? P-nya berapa, Q-nya berapa? Misalnya P kita definisikan adalah pendukung si Jack. Sedangkan yang Q bukan pendukung kan, pasti kan. Nah yang dukung si Jack berapa? 160. 160 per 400. Berapa itu kira-kira? Bagi 40. Ya. 4 per 10 kan? Atau 40% pendukung Jack. Dari total pemilih, 60% tidak mendukung si Jack. Ya kan? Q-nya kan itu. Nah setelah P dan Q kita rumuskan, kemudian kita cari sekarang. Karena ini sampel besar, pakai Z. Jika confident interval 80%, ya, alfanya jadi berapa? 20%. Ya enggak? 80% bagi 2 berapa? 40%, Pak. 40% kalau dijadikan desimal berapa? 0,40000, 5 digit bisa. Tabel 5 digit. Nah, coba kamu cari di tabel 5 digit itu. Ya. Oke. Sorry ya, sorry, sebentar. Tolong kamu cari dulu berapa nilai Z. Saya break sebentar. Ya, oke. Nah, berapa Z-nya? 80? Sorry ya, tadi ini ada teman saya mau datang. Berapa Z-nya? Ya? Kalau confident 80, Z-nya berapa? Halo? What? Piye? Halo?
Berapa itu Z-nya? Berapa nilai Z? Belum? Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Berapa nilai Z-nya ini? Kalau confident interval 80? Capek. 129. 29, 28. Coba dicek lagi. Yang paling dekat yang mana? 129 apa 128? 28, Pak. Oh, iya. Ya, masukkan. Nah, kalau itu tinggal masukkan ke rumus. Ini ya, persen seluruh pemilih yang akan mendukung survei. Nah, tinggal kita hitung saja. Tadi pakai mana tadi Pak? Sampel besar Pak ini. Nah, P-nya berapa? Proporsinya. P-nya tadi kan 0,4. 40%. Plus minus Z setengah alfa 1,28. Dikali dengan akar dari 0,4 kali 0,6 dibagi dengan banyak sampel 400. Temunya berapa? Nah, ya, minimum berapa, maksimum berapa? Pakai rumus ini. Oke. Kalau yang B-nya populasinya diketahui. Kalau populasi diketahui, confidence intervalnya 90. Nah, ya, tinggal kita ganti saja. 90 berapa kali 90? Teman mau ke rumah, sorry ya. Tolong cari dulu saya, sebentar. Berapa ini? 90% berapa? 1,2 koma. Sorry ya, saya ada teman zaman nggak enak. 40 tahun yang lalu. Mau ke rumah. Sorry. Oke ya.
Nah, ini kalau ini populasi diketahui, kamu tinggal cari saja Z-nya yang baru berapa, kamu pakai rumus ini. Rumus ini. Karena populasi diketahui, kamu pakai rumus ini. Saya kira itu saja kalau untuk teori penaksiran, ya. Oke. Ya. Kita pindah ke materi berikut, yaitu uji hipotesa. Ya. Ini materi yang cuma sebagai option tambahan juga, ya. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk kamu, ya. Sorry sekali lagi, sorry nih. Ini ada teman mau datang, gitu. Di Jakarta dia ada acara, di Jogja besok teman saya itu ada promosi doktor di S3, jadi kami kumpul kawan-kawan lama. Sudah kakek-kakek semua, ya. Oke. Uji hipotesa. Oke, ya, tolong konsentrasi, saya agak cepat ini kebetulan karena ada tamu, ya. Nah, uji hipotesa, ya. Hipotesa itu adalah, tesa itu pendapat, hypo itu kurang dari, jadi pendapat yang kurang atau pendapat yang masih harus diuji kebenarannya, ya. Pak, kalau setiap penelitian itu apakah harus ada hipotesa, Pak? Tidak. Hipotesa itu tidak wajib. Tapi kalau kita sudah punya keyakinan dulu bahwa jawabannya ini, yang harus kita buktikan itu adalah hipotesa. Ya. Tapi kalau dalam S1 biasanya untuk belajar, ya, karena kamu belajar meneliti, dia suruh buat hipotesa. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau di elektro, setahu yang tahu, biasanya buat alat sih, jadi tidak terlalu penting. Tapi bisa juga sih kalau ada hipotesa. Misalnya alat itu kamu yakin bahwa alat itu bisa berfungsi dengan baik, misalnya, untuk menguji sesuatu, misalnya. Itu juga bisa kamu tambahkan hipotesa. Ya. Macam hipotesa pada dasarnya ada dua, hipotesa nol, nihil, atau null hipotesis, null hipotesis, ya. Ini ada statement tidak ada. Sedangkan yang kedua adalah hipotesa tandingan. Ada. Jadi tidak ada hubungan atau ada hubungan. Ya. Ada. Jadi lawannya. Loh Pak, kalau saya baca di jurnal kok cuma satu. Ya, kalau jurnal lain, jurnal itu kan bacaan untuk orang yang sudah biasa meneliti. Jadi cukup ditulis satu saja. Nggak usah dua-dua. Ngapain? Yang hipotesa nolnya nggak usah ditulis. Jadi kalau misalnya di jurnal itu ada 6 hipotesa, ya ditulis 6. Tapi cuma hipotesa satu. Dan diuji ke 6 hipotesa itu. Bahkan ada yang 10 hipotesa. Kalau untuk disertasi mungkin lebih dari itu banyak hipotesa. Bisa 10 kali, ya. Oke. Nah, macam hipotesa pada dasarnya pola hubungan hipotesa ada dua. Yang satu hubungan, menguji hubungan, ya. Ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y, ya. Atau menguji perbedaan, ya. Jadi korelasi atau komparatif. Didit, tolong tunggu di depan, Dit. Dilihat di depan, Dit. Kalau ada mobil hitam masuk, panggil. Biar nggak nyasar lagi. Ya, korelasi dan komparatif. Ya. Jadi tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan atau ada perbedaan antara X dengan Y. Ya. Jadi kita menguji cuma dua itu. Misalnya kalau kamu, apakah ada perbedaan perlakuan, ya, dengan listrik atau tanpa listrik, misalnya gitu. Itu perbedaan. Apakah ada hubungan antara apa dengan apakah ada hubungan antara daya lampu dengan produktivitas produksi, misalnya. Itu bisa juga. Jadi kan kamu uji daya lampu, ya. Kalau lampu pasang lampu 25 watt hasilnya bagaimana, pasang lampu 10 watt bagaimana, pasang lampu 100 watt bagaimana, kan bisa kamu uji. Itu kalau kamu mau pakai hipotesa. Pak, enggak, saya enggak pakai hipotesa, Pak. Ya, enggak, tergantung pembimbing kamu nanti. Jadi pola hubungan itu pada dasarnya korelasi atau komparatif. Oke. Kemudian manfaat hipotesa antara lain, ya, memperoleh kesimpulan,
suatu masalah, pedoman, alat untuk memprediksi. Ya. Oke. Nah, yang paling penting ini, kalimatnya kalimat aktif dan pernyataan. Pak, kalau pertanyaan boleh nggak? Boleh. Kadang-kadang juga ada yang pakai pertanyaan. Untuk menguji sesuatu itu dia menguji dengan kalimat tanya. Boleh nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi kalimatnya harus lugas, singkat, padat, dan kalimat aktif. Lebih enak begitu. Tidak ada hubungan antara X dengan Y. Ada hubungan antara Y dengan X dan seterusnya. Ya. Dalam uji hipotesa ada dua tipe kesalahan yang disebut ya. Ini kalau kesimpulan hipotesanya benar, ya dia diterima keputusan. Hipotesanya salah, dia ditolak. Ini keputusan tepat dia. Ya. Tapi ada dua tipe kesalahan. Hipotesanya benar, ya ditolak. Ini kesalahan tipe 1. Hipotesanya salah, diterima. Ya. Analoginya yang agak menarik begini. Ini ya. Berat mana resikonya? Ya. Berat mana resikonya? Menghukum orang yang benar atau membebaskan orang yang salah? Ayo. Berat mana resikonya? Berat mana resikonya? Menghukum orang melepaskan yang orang yang salah, Pak. Kenapa? Kenapa, Bang? Karena kalau orang yang bersalah dilepaskan, kemungkinan kan dapat melakukan kesalahan yang sama lagi, Pak. Bahkan lebih. Lagi. Oke. Terima kasih, Mas. Satu lagi pendapat. Siapa? Silakan, satu lagi pendapat. Amar mengatakan ini, membebaskan orang membebaskan orang yang salah. Ya, kesalahan tipe B ya, Amar pilih. Berat mana antara beta dengan alfa? Ayo, satu lagi. Amar mengatakan itu. Ayo, cepat yuk. Ayo, siapa lagi? Ayo. Jadi semua setuju dengan Amar? Membebaskan setuju, orang. Pak. Ya, setuju, gitu Pak. ya. Setuju, Pak. Oke. Sekarang gini. Ya. Berat mana itu ya? Berat mana? Kamu pernah dengar nggak? Trial by the justice. Ya. Hukum karena dia dihukum karena kesalahan. Kesalahan pengadilan. Itu sering, pernah terjadi, bukan sering, tapi pernah terjadi dan masih ada beberapa kali terjadi. Ya, sorry sebentar. Aduh, ini teman saya nyasar lagi maksudnya. Ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, kesalahan pengadilan, pernah dengar nggak? Adit, tolong kau keluar. Lihat kalau ada mobil itu hitam,
Panggil aja suruh sini. Kalau ini nyasar-nyasar. Sorry teman saya nyasar-nyasar. Ya, oke. Nah, pernah saya baca itu ada orang hampir 40 tahun di penjara. Ya, jadi 40 tahun itu kan Amerika itu sudah lakukan kejahatan itu orang hitam, ya, bukan orang kulit putih biasanya. Jadi mereka sangat curiga dengan orang kulit hitam. Ya kan? Padahal yang kulit hitam banyak yang suki-suki juga, fashion suki ya. Tapi penjahatnya juga banyak orang kulit hitam, makanya juga itu. Jadi orang ini dituduh, ya, dan dia tidak bisa membuktikan dia itu benar, karena sudah dihukum duluan 40 tahun. Setelah 40 tahun, akhirnya penjahat yang sebenarnya itu ketangkep dan ngaku, dulu yang bunuh itu saya, bukan dia, gitu. Nah, terus pilih menghukum orang yang benar dari umur 20 berapa gitu, 40 tahun. Hilang masa mudanya, dia keluar sudah kakek-kakek, kalau mau dibebaskan dia kakek-kakek. Ya, sudah tibik-tibik dia jalannya. Iya coba, kan berat itu. Jadi berat sebenarnya, lebih berat menghukum orang yang, kalau membebaskan orang yang salah, relatif lebih mudah. Saya tahu kamu salah, ya kan? Tapi alat buktinya kurang, saya bebaskan. Tapi jangan kamu kira loh, polisi itu diam-diam dibebaskan terus dibiarkan, tetap diikuti. Begitu diikuti, tetap dapat alat bukti, tangkap lagi. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya lebih berat ya, menghukum orang yang benar itu lebih berat. Dia benar, dihukum. Dan masa muda dia tidak bisa dikatakan. Coba lah seperti kalian, baru umur berapa sekarang, 19-20. Ya, pas ada kejadian, pas kamu ada di lokasi dan semua orang menuduh kamu, padahal kamu bukan yang melakukan. Dan kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu itu benar. Akhirnya kamu ditangkap, kamu dihukum 40 tahun. Ya kan? Setelah 40 tahun baru ketahuan, yang salah bukan kamu, orang lain. Nah, terus mau diapain? Yang orang yang melakukan itu ngaku. Nah, kamu sudah 40 tahun, udah jadi kakek-kakek, mau apa lagi, masa mudamu sudah hilang. Mau bangun karir, kerja, dan lain-lain, sudah tidak ada lagi, mau berkeluarga, sudah berat. Gitu. Itu negara ganti, biar diganti dengan puluhan juta pun, atau dolar, ya, tetap saja tidak bisa mengembalikan masa muda dia. Jadi paling berat itu kesalahan di bawah. Ya. Jadi hati-hati, makanya hakim itu sebenarnya orang yang terpilih. Ya, kalau hakim macam-macam itu dosanya paling banyak. Terus terang, kenapa saya bilang begitu? Karena teman saya dulu pernah jadi ketua KY, Komisi Yudisial. Wow, dia tegas, keras, orangnya nggak bisa disogok dan lain-lain. Banyak sekali dia nangkep hakim. Bayangkan ada hakim minta mobil sama terdakwa. Perkara belum diputus, sudah minta mobil duluan. Ya terdakwa mau ngasih mobil, tapi hukumannya dikurangi. Kan kali kok. Ada hakim selingkuh sama hakim cowok dengan hakim cewek selingkuh. Tapi orang yang biasa menentukan nasib kita, kelakuannya begitu. Moralnya sudah tidak bermoral. Sama teman saya mantep di semua itu. Dihukum semua itu. Ada yang mutasi, ada yang turun pangkat, ada yang dikasih hakim tanpa palu. Bahkan mungkin ada yang sampai pemecatan. Karena dia tegas keras begitu, ketika habis periode mau mencalonkan lagi, dia dijegal. Nggak boleh lagi dia. Ya. Kawan orang ini. Orangnya keras, nggak bisa kompromi. Gitu. Lurus. Kan jangan dipilih lagi orang seperti ini, katanya. Kan? Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Gitu ya, jadi berat di sini. Daripada sini. Kalau dia salah, kita bebaskan ya, karena alat buktinya belum cukup. Dia salah, kita bebaskan, alat buktinya belum cukup. Tapi kalau di sini tidak bisa menuduh orang benar. Oke?
Terus kita lanjut sekarang macam-macam uji, ya. Uji sampel kecil, sampel besar, uji beda 2 min, uji beda lebih dari 2 min, namanya uji F atau ANOVA. Kita tidak sampai ke sana. Ini cuma sekedar pengetahuan umum. Nanti kalau kamu mau menguji, ya tinggal kamu lihat, min saya lebih dari 2 kalau gitu pakai ANOVA. Ya. Saya pakai data diskrit, uji beda proporsi lebih dari 2, saya pakai chi kuadrat. Chi kuadrat, chi itu huruf chi, huruf Yunani seperti huruf X, tapi kakinya sebelah kiri panjang sebelah. Chi kuadrat. Ya, kita coba sini saja deh, sampel besar sampel kecil. Oke. Nah, ini bagannya untuk menguji tadi apa sampel besar, apa sampel kecil. Kalau sampel besar, ya sini. Kalau sampel kecil, pakai P. Kalau sampel besar diketahui, apakah standar deviasi populasi bisa dihitung? Ini sesuatu yang sulit. Ya. Ya. Itu Dek. Ya. Apa standar deviasi populasi diketahui pakai MZ, kalau tidak diketahui pakai, biasanya kita yang pakai ini. Karena standar deviasi populasi sulit kita hitung, kita pakai standar deviasi sampel. Ya. Waalaikumsalam. Oke. Nah, prosedurnya. Waalaikumsalam. Aku menyelesaikan sedikit lagi ya. Ya. Itu kalau mau cari rambutan itu, mangga ada. Kalau mau lihat ke belakang sana, itu depan. Ada tempat santai sana, masuk aja dalam. Enak di situ loh. Coba aja ke depan. Tak rambut sebentar. Ya, merumuskan hipotesa. Ada 5 langkah dalam uji hipotesa. Yang pertama merumuskan, yang kedua menentukan level of significance. Ajak Pak Ade ke sana. Menentukan kriteria pengujian, melakukan perhitungan, menarik kesimpulan. Ya. Itu. Kalau yang level signifikan sudah selesai. Ya. Oke. Ricky pergi. Sudah? Oke ya. Sorry, saya ada tabu. Nah, soal kita seperti ini. Ya. Diketahui berat isi dari skaleng susu tertulis 400 gram. Kamu kan kalau ke supermarket atau apa beli barang, itu kan selalu kalau kamu lihat di label di kemasan, kan ada tulisannya. Berapa gram isinya kan. Percaya nggak kamu dengan isi? Ini ada orang nggak percaya. Terus dia ngambil sampel 40, ya kan. Terus dia hitung minnya, pakai rumus min biasa kan. Kemudian dia hitung berapa standar deviasi, pakai rumus standar deviasi akar dari X min X bar, X min dibagi dengan N min 1. Dia hitung, ya kan. Oke. Nah, dengan alfa 5%, dia membuktikan pernyataan di kaleng susu itu apakah benar. Gitu ya. Oke, dia menguji. Oke. Nah, untuk menguji ini ada 5 langkah. Tolong perhatikan. Sorry, ada saudara teman perjuangan dulu sama Nahdlatul. Ini data-datanya tadi. Ya. Minnya 400 ini yang tertulis di kotak atau di kaleng susu. Kemudian ini hasil pengujian dia terhadap 40 sampel. Ketemu 399. Kok bisa? Ya mungkin ada yang beratnya 398, 399, 401, 500, 401, 402. Ya. Di rata-rata ketemu 399. Nah dia ingin menguji apakah ini perbedaan ini memang isinya memang berbeda. Atau perbedaan ini tidak sengaja. Ya, change saja. Karena mungkin ketika nimbangnya ada yang jatuh sedikit, 1 gram, dan seterusnya. Ya. Standar deviasi ada 10. Ya.
N-nya ada 40, ya kan? Tadi 10 sudah. Alfanya 5%, kalau beda dengan Z-nya adalah 1,9. Langkah pertama, ya, merumuskan hipotesa. Uji apa? Pengaruh ataukah perbedaan? Ternyata perbedaan, ya. Bukan pengaruh. Ya. Maka dia rumuskan tidak ada perbedaan, berarti si skala susu yaitu 400 gram. Ya. Bahwa H0-nya itu tidak ada beda, itu tidak sengaja aja. H1 itu memang berbeda gitu. Oke. Kemudian menentukan taraf data, set tabel, ya, dengan 5%, confidence interval 5%, maka set tabelnya 1,9. Ya. Langkah ketiga, melakukan kriteria. Ya. Ya. Dia buat grafik kurva normal, dan ini daerah terima 95%, yang ditolak kan masing-masing berapa? 2,5%. Ya, masing-masing 2,5%. Ya, kan 5% kan yang ditolak. Kiri kanan kan jadi 2,5. Ya. Maka ketemu ini daerah terima berkisar antara min 1,96 sampai plus 1,96. Lebih kecil dari 1,96 kita tolak, lebih kecil dari min 1,96 kita tolak, lebih besar dari 1,96 diterima. Ya, gitu ya. Nah, itu maka ini daerah ini. Kanal diterima jika Z itu terletak antara di sini. Ya. Kemudian langkah berikut menghitung Z itu, ternyata Z hitungnya 399 kurang 400 per 10. Jadi berapa? 1/10 kan? 0,1. Tandanya minus. Min 0,1. Ya. Min 0,1 itu di mana jatuhnya? Lebih besar atau lebih kecil dari min 1,96? Halo? Halo? Lebih besar atau lebih kecil? Halo? Nah, ini jawab. Ya, sudah. Wes, kita selesaikan saja. Min 0,1 lebih besar atau lebih kecil dari 1,96? Nah, untuk menentukan diterima atau ditolak ini. Lebih kecil, Pak. Jadi, lebih kecil. Kalau ini min 1,96, di sini plus 1,96, dia terletak di mana? Di daerah terima atau daerah tolak? Terima. Nah? Terima. Nah, kan lebih besar, ya kan dia terletak di sini, Pak. Min 1,96, min 1,8, min 1,7, min 1,01, ya kan di sini, Pak. Ya kan? Jatuhnya kan di sini dia. Ini kan di sini, kira-kira. Nah, itu ya. Ini enggak. Ini kan berapa? Min 1,01. Min 0,1. Ya, di situ. Ya kan? Jatuhnya di sini. Ya. Jadi jatuhnya di daerah terima, ya kan? Karena diterima, maka H0 diterima. Sehingga kesimpulannya jadi, ya, Z hitung lebih besar daripada Z tabel, H0 diterima. Kesimpulannya apa? Tidak ada perbedaan, berarti Z satu kali susu. Jadi perbedaan itu hanya kebetulan, chance saja. Ya. Jadi yang dia ngukur 40 itu sebenarnya tidak sengaja dia ketemu 99. Jadi susu itu isinya bisa dipercaya lah, 400 gram. Ya. Oke. Gimana kesimpulannya tadi, Pak? Kesimpulannya kembali ke hipotesanya. Kembali ke sini.
Kalau H0-nya diterima, kita pakai yang ini. Kalau H1-nya yang diterima, kita pakai yang ini. Masih ada. Iya kan? Paham? Kan H0-nya kan di sini. Kriterianya kan. Ini loh, baca. H0 terima jika Z hitung terletak antara, saya beri jarak deh ini ya. Terletak antara, itu kan? Atau H0 ditolak jika Z hitung kurang dari 1,96 atau lebih besar dari 1,96. Jadi masuk daerah tolak sini atau di sini. Ya. Dia lebih kecil. Oke. Nah, hasilnya berapa? Ternyata min 1,0 di sini. Masuk daerah terima. Kalau gitu kita kembali lagi ke hipotesa awal. Kesimpulannya kan itu. Ternyata tidak ada beda. Ya. Ya, Pak, paham, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Saya kira tidak sulit ini. Merumuskan, menentukan taraf nyatanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat soal kedua, ini sama. Ya. Misalnya ada rokok begini. Nah, ya, rokok itu mengandung nikotin 14 mg. Kan di kotak rokok kan ada tertulis tuh. Tar sekian, nikotin sekian, ya kan. Nah, untuk itu diambil sampel 10 batang rokok. Nah, ya. Ternyata kadarnya macam-macam. Ada 18, ada 30. Ya. Ternyata kadarnya macam-macam. Ya kan? Dengan alfa 1%. Artinya apa? Ini confidence intervalnya berapa? 99%. Ya kan? Cari berapa di tabel nilainya. Sekarang kita lihat. Sampelnya apa? Sampelnya 10. Kalau 10 sampel kecil, kita pakai T. Ya. Oke. Rumusnya sama. Tapi kamu cari dulu berapa minnya. Min sampel. Ya. Kemudian kamu cari standar deviasi sampel. Oke. Nah, itu ada kotak, ada air. Tolong dikasih padi-padi. Oh iya. Ya. Nah, oke. Ya. Nah, kalau kita cari dulu berapa minnya. Berapa min? Ini 18, ini ketemu minnya 23. Ya. Kemudian berapa standar deviasi, masukkan ke rumus, ketemu standar deviasi 4,6. Nah, kalau ini sudah ketemu, tinggal masukkan. Ya. Oke, masukkan ke rumus, menentukan taraf nyata, lihat tabelnya berapa. Ya. Kemudian kriteria penerimaan, ya, ini. Oke. Kemudian keempat, menghitung tabel sama dengan rumus Z. Ya. P-hitung itu. P-hitung sama dengan X dikurang min dibagi standar deviasi. Sama, cuma pakai P-hitung. Ketemu 1,97. Ya. Nah, karena 1,97, ya, di daerah sini jatuhnya kan dia positif ya. Ini kan 3,2 di P-tabel. Jatuhnya di sini, masuk daerah terima. Maka 0 diterima. Sehingga kesimpulannya apa? Tidak ada perbedaan kadar nikotin sebatang rokok. Ya kan? Tuh. Nah, ini ya. Ini kalau mau kamu screenshot silakan. Ya, silakan kamu screenshot. Oke. Ya, itu ya. Oke, nanti kamu ini tulis saja tuh di grup yang telat-telat absen berapa orang.
Oke. Ini kalau mau di screenshot. Oke. Ya. Silakan. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bentar, Pak. Belum? Belum, Pak, belum. Katanya sudah di screenshot. Jadi pakai tabel T karena sampel kecil. Caranya sama saya. Oke, sudah? Udah, Pak. Udah. Makasih, Pak. Oke. Nah, mohon maaf ya karena ada tamu saya. Ya. Terpaksa saya selesaikan kuliah kita, tapi bahan ujian ini kuliah kita terakhir ya. Maaf sekali lagi, saya terpaksa cepat kuliah karena teman saya itu kok anaknya rewel. Jadi kebetulan ini teman-teman lama seperti kamu lah, nanti 40 tahun kemudian kalau ketemu teman piye rasanya kan. Nah itulah, jadi teman-teman perjuangan zaman kuliah dulu ya. Jadi mohon maaf saya selesaikan kuliah kita. Jadi ini kuliah kita terakhir ya kan. Tapi sekali lagi saya tetap terbuka kalau kalian mau konsultasi, mau tanya, mau apa silakan ya. Bisa kamu WA, bisa juga telepon saya atau apa. Bahan ujian, bahan dari setelah UTS ya, atau statistik induktif. Jadi mulai dari probabilitas sampai terakhir uji hipotesa ya, dan open book ya. Tapi sekali lagi jangan nunggu jawaban teman, kerjakan sendiri. Oke.